Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Dari operasi senyap tersebut, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah pejabat Dinas PUPR. Selengkapnya terkait operasi senyap di kantor Dinas PUPR Riau, saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru, rekan Saiful. Selamat malam. Selamat malam rekan Rima. Baik, Saiful, bisa Anda laporkan apa latar belakang hingga KPK melakukan operasi tangkap tangan di kantor dinas PUPR Riau? Ya baik rekan Rima, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Ini lokasinya berada di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, di mana pada siang sampai sore hari tadi, petugas dari KPK ini melakukan penggeledahan dan operasi tangkap tangan di kantor Dinas PUPR ini, di mana penggeledahan ini dimulai sejak pukul 1 siang hingga pukul 5 sore tadi. Dan penggeledahan ini dipusatkan di lantai 9, tepatnya di ruang kerja Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau. Dari pantauan kami di lapangan, suasana kantor Dinas PUPR tadi memang terlihat sepi, hanya ada beberapa pegawai dan petugas keamanan saja yang berada di kantor. Kemudian sekitar pukul 17.45, ini ada petugas KPK yang turun dari lantai 8 langsung menuju ke basement. Kemudian sesampainya di basement, ini petugas KPK langsung meninggalkan lokasi dengan mengendarai 4 unit mobil. Namun dari pantauan kami, ini selain membawa sejumlah barang bukti, petugas KPK juga ikut membawa Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Arif Setiawan, yang ikut bersama rombongan meninggalkan lokasi gedung kantor Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan pantauan kami tadi, iring-iringan kendaraan ini meninggalkan lokasi Dinas PUPR, di mana Kepala Dinas ini berada di barisan paling depan, kemudian diikuti dengan kendaraan dari petugas KPK. Demikian, Rima. Baik, Saiful, dari informasi yang Anda himpun selain Kepala Dinas PUPR, adakah pejabat lain di dinas tersebut yang turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan? Ya, baik rekan Rima, tadi hasil pantauan kami di lapangan memang yang terlihat hanya Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau saja yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Namun terakhir kami mendapatkan informasi terbaru bahwa selain Kepala Dinas PUPR juga ada sejumlah pejabat lainnya yang ikut dibawa oleh petugas KPK. Demikian, Rima. Ya, Saiful, adakah informasi terkait kasus yang menjadi latar belakang OTT ini? Ya baik, Rima, hingga malam hari ini kami terus mengupdate untuk mengetahui terkait kasus apa penggeledahan dan OTT ini dilakukan. Namun hingga malam hari ini kami belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak KPK terkait kasus apa OTT ini dilakukan. Namun sebagai gambaran rekan Rima bahwa penggeledahan yang dilakukan di kantor Dinas PU ini memang sudah beberapa kali terjadi, di mana beberapa bulan yang lalu di kantor yang sama juga petugas KPK melakukan penggeledahan. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan layang atau flyover yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Mall SK. Namun kami belum bisa memastikan apakah OTT kali ini terkait dengan kasus tersebut atau terkait dengan kasus yang lain. Demikian, Rima. Baik, Saiful, adakah informasi lain yang mungkin Anda bisa tambahkan? Ya, baik rekan Rima, informasi terbaru yang kami rangkum dan ini sudah terkonfirmasi langsung dengan KPK bahwa selain Kepala Dinas PUPR, juga kasus ini juga menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid. Namun informasi resminya kami juga masih menunggu karena informasi yang kami rangkum memang seperti itu bahwa selain Kepala Dinas PUPR, ini Gubernur Riau Abdul Wahid juga ikut terseret dalam kasus OTT kali ini. Demikian, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Saiful, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Silahkan kembali beraktivitas.
Thank you. Mas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Mas. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru, Mas? Provinsi Riau. Oh. Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Pemirsa, selain sejumlah pejabat Dinas PUPR dikonfirmasi bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid juga turut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK hari ini. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Pekanbaru rekan Rizky Armada. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Rima dapat saya laporkan bahwa tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan salah satu yang diamankan yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal ini kami ketahui dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yang membenarkan bahwa Abdul Wahid juga ikut diamankan dalam OTT ini. Total sementara informasi ada 10 orang yang diamankan, diantaranya selain Gubernur Riau
ada Kepala Dinas PUPR, Kepala UPT, dan beberapa orang lainnya. Namun kebenaran dari informasi ini belum eh, terkonfirmasi karena hingga saat ini pihak KPK masih melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang diamankan tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di markas Polda Riau di Kota Pekanbaru, di mana kabarnya pihak-pihak yang diamankan tersebut diperiksa di sini. Namun kami belum mendapatkan detail gambar terkait dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Tadi juga kami sempat memantau kantor Gubernur Riau dan juga kediaman Gubernur Riau. Di sana terpantau sepi, tidak ada aktivitas yang mencolok. Dan hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak KPK. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizky, jurnalis Tribun Pekanbaru. Kita akan nantikan update informasi selanjutnya. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Thank you Mas. Termas. Ya, terkait OTT hari ini gimana? Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait. Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut dicokok oleh KPK. Politikus PKB tersebut diduga tersangkut paut kasus korupsi di Dinas PUPR Provinsi Riau. Adapun ini bukan kali ini saja Tribuners Gubernur Riau ini ditangkap terkait kasus korupsi. Sebelumnya ada nama Saleh Yasid, Gubernur Riau periode 1998 hingga 2003 yang divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah pada Agustus tahun 2008 lalu. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan mobil pemadam kebakaran sebanyak 20 unit di Riau pada tahun 2003 saat menjabat. Kemudian ada Rusli Zainal, Gubernur Riau periode 2003 hingga 2008 yang terjerat kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional ke-17 Riau. Ia juga terlilit kasus penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dan baru bebas pada 21 Juli tahun 2022 lalu. Setelah Rusli Zainal, Tribuners ada nama Anas Mamun, Gubernur Riau periode 2014 hingga 2019 yang ditangkap oleh KPK di kediamannya Cibubur, Jakarta Timur pada 25 September tahun 2014 lalu. Anas terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Riau dan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Penyidikan hingga persidangan dua kasus itu harus dilalui oleh Anas sampai akhirnya pada 24 Juni 2015
Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Anas sah terbukti menerima suap dan vonis akhir 7 tahun penjara. Anas kemudian mendapat grasi atau pengurangan hukuman dari Presiden Joko Widodo. Anas bebas pada 21 September tahun 2020 lalu. Anas kemudian kembali ditangkap pada tahun 2022 bulan Maret terkait kasus suap anggota DPRD Riau dan divonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Diketahui Tribuners penyidik KPK juga melakukan penggeledahan selama 5 jam di Gedung Dinas PUPR Provinsi Riau pada Senin 3 November hari ini. Penggeledahan dilakukan mulai sekitar pukul 1 siang tadi. Tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlihat 4 unit mobil Toyota Innova meninggalkan gedung tersebut. Selain membawa sejumlah berkas dan barang bukti, tim KPK juga turut membawa Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan. Arief terlihat ikut bersama rombongan dengan menumpang mobil jenis Hilux. Saat hendak naik ke mobil, awak media sempat mencoba meminta keterangan, namun Arief memilih bungkam dan hanya menjawab singkat. Konvoi kendaraan KPK kemudian meninggalkan kantor dinas PUPR Riau dengan mobil yang ditumpangi Arief berada di barisan paling depan. Hingga saat ini KPK belum buka suara terkait kasus yang menjerat Gubernur Riau saat ini, Tribuners. Dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi di terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa. Nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum. Saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Siang. Dari 10 orang itu yang berapa penyelenggara negaranya, berapa yang swasta gitu? Informasi sementara sejumlah yang diamankan adalah dari pihak penyelenggara negara ya. Jadi nanti kami akan update lagi berapa yang dari swastanya, berapa yang dari penyelenggara negaranya. Oke, thank you, Bang. Lindungan Pemprov Riau atau di Pemkot Pekanbaru? Provinsi Riau. Barang buktinya, Mas? Nanti kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya. Nanti kami akan update soal itu. Oke, Mas. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.